kita tuh udah rasa, aduh nggak enak ya kita cuma berenam doang di situ. Nah kita tuh goreng gitu loh, ikan asin. Nah mitosnya kan kalau orang Jawa tuh ikan asin itu kan bisa ngundang itu kan baunya, makan aja. Habis itu kita kok rasa nggak enak. Temen aku tuh dia tuh bilang langsung pucet masuk tenda. Terus kemudian dia, waduh kamu habis lihat apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di acara Miss Gun, kisah misteri gunung. Ya alhamdulillah sudah ada bintang tamu yang saya hadirkan untuk menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung. Langsung saja tanpa menunggu lama, perkenalkan diri Mbak, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Risa dan mereka sering manggil aku Londo Medok. Londo Medok ya, unik sekali ya. Nah Mbak, ini mau menceritakan pengalaman Mbak mendaki gunung mana yang sekiranya angker dan menemukan hal-hal yang misteri. Jadi gini kan, kalau angker sih semua gunung tuh angker. Iya, betul. Tapi tiap gunung tuh punya sense tersendiri atau aura tersendiri kan. Kalau menurut saya nih, dari sepanjang beberapa gunung yang telah saya daki, yang paling angker tuh Arjuna menurut saya. Gunung Arjuna ya. Soalnya kalau Arjuna tuh berdasarkan mitos orang Jawa, Arjuna tuh gunungnya orang Jawa. Karena di Arjuna itu dulunya tuh dijadikan tempat kayak pemujaan, terus tempat petilasan para leluhur-leluhur di Jawa. Jadi nggak bisa gitu kan dihilangkan kesan mistisnya begitu aja. Nah di samping itu di Gunung Arjuna pun juga meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan sebagai warisan budaya juga. Di sana juga banyak seperti candi, petilasan, itu sama arca-arca. Nah, di sisi lain kalau masyarakat di Indonesia kan kalau berhubungan dengan arca atau semacam candi itu berhubungan dengan hal-hal yang mistis kan. Iya, betul. Nah, itu tuh emang real sih, emang benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar mitos doang. Nah, ini nanti Gunung Arjunanya via mana? Tretes atau lewat Purwosari nanti akan Mbak ceritakan. Nah, kalau aku kemarin sih via Tretes. Tretes ya. Soalnya setelah ditimbang-timbang kan, kalau Tretes itu kan jalannya lebih enak sih, meskipun sama-sama berat sih. Arjuna via Purwosari sama Tretes. Cuma kalau Tretes kemarin tuh paling rame pas momen 17 Agustus. Itu tepatnya jam 10 malam. Kita mulai trekking, itu kita berenam. Rombongannya 6 ya? Ya, berenam, dan kebetulan aku tuh cewek sendiri. Nah, kita tuh berangkatnya jam 10 malam. Kenapa kok treknya jam 10 malam? Emang disengaja apa memang terlambat datang di base camp? Awalnya kita tuh rencananya habis isya ya, jam 7 atau jam 8. Nah, biasalah teman-teman tuh mesti molor dulu, nyiapin ini, nyiapin itu. Belum kita masih perjalanannya dari Surabaya tuh mungkin 2 jam lah. Jadi kita sampai di pos perizinan itu jam 10 malam. 10 malam tuh langsung trekking itu ya? Iya. Nah, kita juga berdoa dulu sebelumnya. Sebelum trekking kita berdoa. Wajib itu kalau berdoa tuh hal yang harus benar-benar kita lakuin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan. Kita juga sebagai tamu harus berdoa dulu. Terus gimana ceritanya kelanjutannya setelah mulai pendakian jam 10 malam itu? Apa yang rombongan Mbak alami sampai menuju ke pos 1 itu? Awalnya sih belum merasakan hal apapun ya. Soalnya dari jam 10 itu banyak pendaki rombongan-rombongan lain. Jadi tuh kita ngerasa nggak sendirian. Kita tuh banyak, tiap kali kita berhenti banyak yang banyak pendaki-pendaki juga. Itu kan tepat momen 17 Agustus. Dan mereka tuh mau memanfaatkan momen tersebut untuk mengikuti upacara dan pengibaran bendera di Pondokan sama di Kop-Kopan. Nah, rencananya kan kita sampai di Kop-Kopan itu jam 3 pagi. Tapi alhamdulillah waktu dari pos perizinan sampai di Kop-Kopan itu alhamdulillah kita nggak mengalami kejadian apapun. Soalnya kita masih pikirannya tuh masih positif. Belum capek lah istilahnya, masih semangat-semangatnya. Dan itu pun banyak barengan-barengan dari pendaki-pendaki lain yang ngajak ngobrol, ngajak kenalan. Jadi itu nggak rasa apapun, meskipun hawanya ya kayak gimana ya di gunung itu kan. Nah, jadi kita sampai di Kop-Kopan itu jam 2 malam. 1 malam. Itu kita udah prepare, beres-beres kayak biasanya lah, istirahat, makan. Terus habis itu kita paginya ngibarin bendera yang itu sepanjang 20 meter kalau nggak salah, kalau nggak 50 meter itu
bendera raksasa kan. Nah setelah paginya tuh banyak pendaki yang turun, soalnya mereka hanya cuma sekedar ngibarin bendera doang kan. Berarti nggak sampai puncak ya? Nggak sampai. Tapi kita ya nanggung kan ya, namanya jauh-jauh dari Surabaya, udah sekalian aja sampai puncak. Terus kemudian kita jam 10 tuh prepare, kita beres-beresin tenda. Kemudian kita rencananya tuh malamnya pingin ngecamp di Pondokan. Tapi temen kita tuh ada yang nggak enak badan, jadi kita jalannya pelan-pelan dulu. Akhirnya udah udah senja, kita tuh belum sampai di Kopopan, jadi kita ngecamp di tempat arah ke Pondokan. Nah sebelumnya kita tuh nggak serame sebelumnya, cuma berapa orang rombongan gitu kan, dan itu banyak juga yang terpisah sih. Mencar-mencar ya tuh ya? Iya, soalnya aku nemenin temen aku yang nggak sakit, jadi jalannya tuh agak pelan. Terus temen aku yang 2 itu jalan duluan, jadi kita terpisah. Akhirnya kita ngecamp di tempat agak lupa sih tempatnya itu tuh arah ke Pondokan, tapi belum sampai Pondokan. Belum sampai, itu masih agak jauh sih. Itu hari istilahnya hari kedua apa ke-1 ya tuh? Masuk ke kedua. Kedua kita di tempat camp sebelum Kopopan. Setelah itu kita sebelum Pondokan. Iya, sebelum Pondokan. Nah itu biasa sih di situ ada, sebelumnya kita sampai di situ tuh ada satu tenda doang, dan itu nggak ada orangnya. Terus kemudian kita putusin untuk kita ngecamp di situ, soalnya kita juga udah capek, temennya yang sakit itu udah nggak kuat lah istilahnya, dan hari itu udah maghrib. Akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di situ daripada diterusin untuk ke Pondokan, nanti takutnya temennya tuh tambah sakit. Terus kemudian kita bangun tenda di situ, ya kayak biasanya makan, istirahat. Rencananya kan kita itu di sana tuh ada 3 tenda kalau 4 tenda itu kalau nggak salah sih. Nah itu tuh malamnya tuh mereka tuh udah pada di tenda semua, nggak ada yang keluar. Nah aku tuh rasa kayak waduh kok serem ya, soalnya kan cuma 4 tenda doang, dan yang 2 tuh kayak nggak ada orang, itu udah sunyi senyap, udah ngapain nggak tahu, udah di dalam, udah ngerasa kayak aduh 2 tenda, dan kita tuh ya udahlah positif thinking aja, kita segera tidur buat lanjutin buat ke summit besoknya. Tapi aku pikir-pikir dari sebelum Pondokan ke summit itu kan juga lama. Terus kemudian akhirnya paginya kita packing terus kita menuju ke Pondokan. Nah di Pondokan itu paginya kita ya biasa ya kayak beli jajan-jajan snack. Di warung-warungnya itu. Ya di warung-warung gitu, beli snack terus beli makan. Nah itu tuh tepat pukul jam 10 kalau nggak salah. 10 pagi ya. 10 pagi kita udah sampai di Pondokan. Nah kemudian habis itu kita udah kenyangan, habis itu jam 11 tuh sampai di Lembah Kidang. Temen aku tuh gini, di Lembah Kidang tuh ada berapa tenda ya, sekitar 6 kalau nggak 5. Nah temen aku tuh gini jam 11an tuh yakin mau summit jam segini, jam 11. Soalnya jam 11 tuh kita tuh lihat puncak tuh udah waduh jauh banget kan, udah jam 11. Akhirnya yakin lah, ya udah kita akhirnya nggak jadi ke summit. Terus kemudian kita ngecamp dulu di Lembah Kidang. Tapi dari tenda-tenda itu cuma tenda kita doang yang baru datang, sedangkan mereka tuh udah pada summit prepare balik turun ya. Iya. Terus kita di ngecamp di situ jam maghrib, itu tinggal 1 tenda kalau nggak 2 tenda yang ada di situ. Kemudian kita tuh juga kaget kan, banyak rombongan dari puncak. Itu tuh ada 1 cewek itu tuh hilang dan hipo lah, menjelang hipo. Terus akhirnya aku suruh masuk ke tenda aku bikinin makan, aku kasih roti, dan dia tuh hilang sama kelompoknya. Pisah. Nah itu tuh kan posisinya udah maghrib kan. Dan kita juga bingung kan, waduh udah maghrib, udah gelap kan, tahu sendiri kan kalau Lembah Kidang tuh kalau menjelang malam memang angker banget. Dan tengahnya tuh kayak semacam ada bendera warna putih. Jadi kalau orang nggak tahu dikira itu kayak apa ya, warnanya putih kena angin berkibar-kibar. Mesti orang tuh halusinasinya kemana-mana. Jadi kita tenangin yang rombongan yang terpisah tadi, terus kita kasih makan, kita bikin api unggun, ya udah kita cerita-cerita. Kemudian 1 jam berikutnya baru datang temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di Pondokan, sedangkan di situ tinggal tenda kita berdua. Kita kan satu rombongan itu kan 6 orang, jadi kita bawa 2 tenda, jadi 1 tenda 3 orang. Nah itu tuh sudah malam kan, ya kita udah biasa aja kan, udah
masih suasananya tuh masih 17 Agustus, kita juga masih belum summit, jadi sampai malam ada teman-teman juga dari pendaki lain yang mampir di tenda kami, jadi kami tuh belum merasakan hal yang kayak gaib gitu. sama negatif ya. Soalnya kita masih positive thinking aja lah, masih enak, masih menemuin orang yang gitu bisa ngajak ngobrol. Kemudian kita biasa masak makanan, makan, akhirnya tidur persiapan buat besok. Akhirnya besoknya kita rencana summit jam 6 pagi. 6 pagi ya. Tapi ya molor juga ya, sama aja ya, molor jam 7. Kemudian kita summit sampai tempatnya itu kan waktu menuju summit Alas Lali Jiwo itu kan kayak ada terjal banget kan, terus treknya naik banget iya gitu. Terus ada mas-mas itu bilang yang lewat Purwosari itu bilang gini, Mbak nanti malam yakin mau ngecamp di sini gitu kan. Terus sama iya mas, aku bilang gini, kalau kemalaman wah bahaya Mbak, di sini auranya nggak enak, soalnya kan tendanya sampean doang. Terus sama di situ kan dulu bekas ditemukannya korban yang namanya siapa ya kemarin ya, lupa ya itu kan. Nah kita tuh masih nggak kepikiran itu, yang penting kan summit puncak itu kan. Nah kita kan udah nggak kepikiran kayak gitu, udah yang penting kita sampai puncak, foto-foto, terus tulis salam gitu kan. Akhirnya kita 3 jam atau 2 jam kemudian kita sampai di lembah Alas Lali Jiwo. Kita tuh kan pernah mendengar ya kalau Alas Lali Jiwo tuh kita nggak boleh pikirannya macem-macem, nggak boleh ngomong kasar katanya kan. Kalau kita ngomong kasar itu katanya itu kita bisa tersesat, terus kita bisa lupa diri, namanya aja Lali Jiwo. Lali itu lupa, Jiwo itu diri, jadi Alas Lali Jiwo, alas lupa diri. Akhirnya kita bener-bener diem, itu berenam itu diem, nggak ada sepatah kata apapun. Biasanya kan kalau cowok-cowok tuh kalau capek itu mesti dikit-dikit ngumpat gitu kan, ya khasnya orang Surabaya kayak gitu. Terus akhirnya kita udah positive thinking sampai juga di arah menuju puncak, kayak tempatnya tuh kayak kayak punggung naga gitu istilahnya, kayak tempat tanjakan yang naik gitu kan. Terus anginnya tuh gede banget, dan disitu juga ada pasar setan, dan kebetulan arah puncak itu ada 9 kalau enggak 12 ya, makam. Iya, makam. Dan ya sebagai istilahnya kita kan anak cucunya itu nggak tahu itu korban apa dan korbannya itu bagaimana, kita juga berdoa di situ buat mengenang korban-korban yang di situ supaya tenang. Akhirnya kita berdoa dulu, doain makam-makam yang ada di situ. Akhirnya kita lanjut ke puncak. Puncaknya itu udah di depan mata, di sana. Ogalagil. Iya, Ogalagil. Ada benderanya, bagus. Terus akhirnya kita udah sampai, foto-foto dulu. Terus ada rombongan juga dari Purwosari lewatnya. Akhirnya mereka pun juga turun dari Purwosari. Terus kemudian kita balik kan, habis itu jam 12 kalau nggak jam 1. Nah kita tuh balik, terus temanku bilang aduh kok capek ya. Nah akhirnya kita rebahan sebentar lah di kayak pasar setannya itu loh, yang setelah makam. Dan kita tuh rebahan di situ, rasanya tuh kayak kesirep gitu loh, istilah orang Jawa tuh apa ya, kayak ketiduran, terlena sama suasananya. Jadi kita tuh kayak ketiduran, nggak sadar kalau waktu tuh udah jam 3 sore. Nah kita tuh udah rasa aduh nggak enak ya, kita cuma berenam doang di situ. Terus yang lain udah pada turun. Akhirnya kita putuskan untuk cepet-cepet turun, soalnya tahu sendiri kan Alas Lali Jiwo tuh kan medannya nggak kayak alas-alas pada umumnya yang datar, itu agak terjal banget dan miring tuh, bawahnya jurang kan. Terus kita putusin sebelum maghrib kita udah sampai di tempat camp Lembah Gidang. Akhirnya kita turun pelan-pelan, akhirnya tuh sampai di Lembah Gidang tuh jam 5 sore menjelang maghrib itu kan. Nah terus teman aku tuh kelaparan, ya udah kita bikin makanan. Nah kita tuh goreng gitu loh, ikan asin. Nah mitosnya kan kalau orang Jawa tuh, kalau orang asin kan ikan asin itu kan bisa ngundang itu kan baunya. Tapi kita nggak peduli, namanya orang lapar. Tapi temen aku bilang nggak apa-apa, ya udah kita makan aja. Habis itu kita kok ngerasa nggak enak. Temen aku tuh pipis di luar, yang cowok mulai kecil. Terus dia tuh bilang langsung pucat masuk tenda. Terus kemudian dia, waduh kamu habis lihat apaan? Itu lihat pocong. Aduh lihat pocong mati. Ya kan sebagai orang nggak bisa lihat kan aku kan langsung parno kan. Ya apa ya, kita udah di Lembah Gidang itu kan tempatnya kayak luas banget. Dan kita tuh harus bisa nemuin jalan keluar untuk kembali ke pondokan. Dan itu kan jalannya kecil.
Dan kan udah jelas itu jalannya, ya, kan udah jelas sebenarnya. Tapi kalau malam ya, kan kita gelap. kadang halusinasi lah, ya. entah kan rumputnya tuh tinggi-tinggi. Terus tiba-tiba kita tuh kayak dengar suara apa ya namanya tuh kayak kidang jantan. Itu kayak lolongan perpaduan lolongan anjing sama serigala. Nah, kita kan rencana itu mau segera pindah setelah temen aku bilang kayak gitu udah bau dupa itu. Padahal bau dupa dari mana? Nggak ada orang yang nyalain dupa selain kita berenam di situ. Pokoknya kita tuh udah kacau lah itu ya, antara pengen segera balik tapi mau keluar pun juga takut. Di dalam tenda tuh udah diem aja gitu, kita mau ngapain, udah baunya tuh cegerak banget lah, bau dupa, bau kemenyan. Padahal kita tuh maksudnya nggak bawa sesuatu, dan kita nggak tahu yang nyalain dupa tuh siapa. Katanya sih kalau dupa itu baunya tuh deket sumber air yang deket korbannya itu loh, yang korban jatuh 1 tahun yang lalu. Nah, kita tuh sempat terpikir, katanya mas-mas yang arah dari Purwosari yang tadi siang bilang mau ngecamp di sini. Nah, kita tuh langsung pikiran kayak gitu. Rencananya kita langsung beraniin diri buat keluar tenda untuk segera packing. Udah kita nggak pikiran macam-macam, kita diem semua itu, diam 1000 bahasa, mau ngomong pun juga takut. Terus kita diem, cuma berenam doang itu di situ, dan cahayanya itu nggak ada, cuma cahaya dari headlamp doang. Sedangkan lembah Kidang itu luasnya kayak gitu. Gimana, terus anginnya dari atas ke bawah itu kayak gimana. Akhirnya kita udah cepet-cepet packing. Akhirnya kita, lah uniknya tuh waktu kita mau balik ke pondokan, kita tuh kayak bingung gitu loh nyari arah jalannya. Itu kan dipisahkan sama kayak hutan apa sih agak, dan itu kan jalan setapak, jeglongannya tuh kan ada. Nah, kita tuh kayak bingung gitu loh, tadi yang mana asalnya. Iya, terkecoh. Akhirnya kita yakin, berdoa lah, akhirnya ketemu juga di situ. Ya mungkin karena kita faktor kecapean, faktor nggak fokus gara-gara temen aku yang lihat kayak gitu. Jadi kita udah, nah sepanjang kita mau ke pondokan itu kan lumayan jauh nggak sih? Nah, apalagi suasana kita terburu-buru, rasanya tuh jalan tuh kayak nggak sampai-sampai. Ya tahu sendiri lah kalau habis lihat kayak gitu kan, rasanya tuh jalan nggak sampai-sampai. Nah, rasanya tuh teman aku yang paling belakang, yang sweeper, yang cowok itu tuh rasanya kayak berat banget gitu kan. Udah akhirnya dia tuh baru berani cerita waktu sampai di pondokan. Nah, dia tuh baru berani cerita kayak gitu. Kalau banyak yang ngawasin pocong apa sebangsa jin gendruwo lah. Soalnya aku sendiri juga nggak bisa lihat, tapi temen aku bisa ngerasain. Dan kita akhirnya positive thinking sampai juga di pondokan. Dan di pondokan pun nggak ada siapa-siapa sama sekali. Soalnya itu momen 17 Agustus tuh udah selesai, jadi otomatis mereka kan mesti pada turun kan, penambang juga, terus sama yang jual di warung itu kan biasanya ada itu juga turun. Jadi aduh, sepi nih rek, temen aku tuh sampai gitu. Apa lagi? Akhirnya kita langsung turun agak ke bawah dikit, nyari tempat camp yang awal pas kita buat ngecamp sebelum ke Summit. Ya, akhirnya kita ngecamp di situ. Tapi di situ tuh pikiran kita udah fresh lagi, udah positif, udah nggak pikir macam-macam. Bau dupa juga udah nggak ada, bau-bau macam tuh pokoknya udah nggak tercium lah, bau-bau yang kayak gitu. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Kita kayak biasa makan, ya makan sisa-sisa kayak mie itu tinggal 1 dibagi buat 3 orang, jadi tinggal 2 itu, jadi kemarin buat 6 orang gitu. Akhirnya kita udah tidur dalam keadaan kayak gitulah, nggak kepikiran macam-macam, segera tidur. Akhirnya besok pagi tuh udah kayak nemuin, wah udah pagi ya, ini kayak udah berlalu gitu loh malamnya, kayak cepet banget. Udah pagi terus saking kecapeannya. Iya, saking kecapeannya. Akhirnya kita packing. Habis packing kita langsung turun, itu jam 7 kalau enggak jam 8 kita udah turun. Waktu turun tuh kita nggak nemuin seorang pun sih yang naik, kosong tinggal kita doang. Akhirnya kita ya bandel ya, ayo kita nyari jalan pintas kan, soalnya kalau Arjuna Via Trates itu kan banyak batu-batuan. Emang batu total. Sakit itu kan di kaki. Ayo kita nyari jalan pintas. Nah, kita tuh nyari jalan pintas sebelah kiri. Sebelah kiri agak turun, dan itu ada air terjun Kakek Budo kalau nggak salah yang sebelah kirinya. Nah, akhirnya kita ya berasa gitu lah, orang Jawa tuh berasa. Akhirnya kita tuh nggak temu, malah kayak kok nggak temu jalannya. Akhirnya lama banget gitu kan. Akhirnya kita jam 11 kalau jam 12 kalau nggak salah kita baru sampai di pos perizinan. Dan kebetulan di pos perizinan tuh nggak ada orang.
Terus jadi akhirnya? kita, nah biasanya kan kalau di pos perizinan tuh kan kita lebih dari hari yang kita tentukan kan kita mesti kena denda Ya, berapa. pasti, ya. Nah alhamdulillah tuh nggak ada, kita langsung turun, langsung ke tempat pertama kali kita mau daftar di situ. Jadi alhamdulillah sih udah kita selamat dikasih sampai di situ, udah alhamdulillah. Nah, itu tadi cuma cuma gini di lain hal kan memang sepi ya. Jadi mereka pendaki gunung yang ke Arjuna kala itu cuma ingin melewati momen 17-an aja. Sebagian ada yang nggak ingin sampai puncak, ada yang pengen mengibarkan bendera saja. Tapi di lain hal juga Mbak nggak bertemu sama sekali oleh rombongan lain saat turun. Nah, itu kan memang sepi banget ya. Sepi banget, soalnya kan udah pada 17 Agustus itu kira-kira kita tanggal 19 itu baru turun. Turun ya, Mbak. Nah, itu kebetulan itu tahun berapa, Mbak? Waktu tahun berapa? 2018 atau 2019? Kemarin sih 19. 2019 ya. Nah, ini momennya memang menarik sekali. Niatnya ingin mengibarkan tapi malah bertemu makhluk kayak gitu. Ya, pengalaman yang cukup seru ya, Pak, yang enggak terlupakan ya. Nah, dari sini mungkin Mbak Risa mau menambahkan sesuatu hal atau memberikan pesan kepada pemirsa di rumah atau penonton tentang tips supaya tidak bertemu dengan, bukan tidak bertemu sih, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo. Ya, yang pertama sih tergantung niat kita kan. Kita pasrahkan semua pada yang di atas. Intinya kita jangan takut lah. Kalau takut otomatis kita pasti diperbudak oleh mereka. Pasti, ya. Kan orang Islam nih, dalam Islam kan kita nggak boleh takut sama hal kayak gitu. Soalnya kalau kita takut, mereka tuh malah kuat gitu loh, energinya itu kita malah terserap. Jadi kita pasrahkan pada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, yakin pasti nggak ada apa-apa. Kalau emang mereka mau memperlihatkan diri atau menampakkan diri ke mereka, mungkin ke kita, mungkin mereka tuh tahu kita tahu eksistensi mereka dan keberadaan mereka di mana, di sini, di situ gitu. Mungkin mereka ingin menyampaikan pesan, tolong doain aku, tolong aku di sini loh. Tolong jangan kotori tempat ini. Nah, mereka kan juga punya pesan tersendiri. Jadi kita menjagalah sikap kita, terus ingat sama yang di atas, dan yang terakhir kita jangan punya niat yang negatif gitu. Itu berarti adalah lumayan ya, karena memang Arjuna tidak dipungkiri memang angker bangetnya. Tadi pemirsa adalah pengalaman cerita misteri atau horor yang dialami oleh Mbak Risa di Gunung Arjuna via Tretes. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.